Yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku CSR Departemen Head Pama SMMS sekaligus Ketua Umum Yayasan Bina Harati Pama beserta rombongan. Kita akan menyaksikan tarian persembahan dari ekstrakurikuler SMK Maharati. Selamat menyaksikan. Petik sekuntum bunga bunga. Bunganya kecil dimakan nyengat. Assalamualaikum, selamat datang. Kusapa hadirin dengan hangat. Kopi luwak mahal sekali. Kopi hitam pahit sekali. Hormat kami untuk hadirin. Izinkan kami memulai acara ini. Lydia, sepertinya untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memulaikan saja acara kita pada hari ini. Benar sekali Kak Dea, di awal kita sudah menyaksikan penampilan tari yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan berbalas pantun dan vokal grup dari kelompok Pangeran Antasari. Untuk kelompok Pangeran Antasari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bati-Bati, melihat anak berjalan-jalan. Salam manis dari kelompok Pangeran Antasari, cantik dan tampan serta baik hati. Baju dicuci harus dibilah, saat dijemur diinjak unggah. Jadi murid tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Daun ubi di atas talas, mata mengantuk tidur pulas. Aku murid tak suka malas, nanti malu tak naik kelas.
papan kayu buat selancar. Main ke laut sebelum fajar. Jangan dulu mikirin pacar, lebih baik fokus belajar. Tower besar jadi pemancar. Beli gitar harus diantar. Aku tak pernah memikirkan pacar. Banyak belajar supaya pintar. Ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh kekasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Pangeran Antasari. Bapak, Ibu, dan teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan orasi terbaik minggu kedua untuk bulan September oleh perwakilan kelompok Sudirman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Yayasan Bina Harati Pama beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMK Maharati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang bahayanya pergaulan bebas.
Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan norma-norma sosial. Contoh-contoh dari pergaulan bebas, yang pertama, meminum minuman beralkohol dan mengonsumsi obat-obatan terlarang hingga penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, melakukan tindak kriminalitas seperti tawuran dan pembegalan yang dapat mengganggu ketenangan warga. Yang ketiga, melakukan seks bebas di luar ikatan nikah. Adapun dampak-dampak dari pergaulan bebas, kita menjadi orang yang tidak berguna, masa depan suram, dan tidak memiliki tujuan hidup. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan orang dan dari perwakilan kelompok Sudirman. Selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, sharing season dan success story dari Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku CSR Departemen Head Fama SMS sekaligus Ketua Umum Yayasan Bina Harati Pama. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat. Di Sabtu ini gilirnya saya ya. Sebetulnya nanti kita akan susun dan ada beberapa dari bapak-bapak pimpinan dari PAMA DTA Group yang akan bergantian setiap hari Sabtu ketemu adik-adik semuanya. Eventnya adalah sharing ya. Sharing terus profesional gitu ya. Untuk mengawali ini saya kemarin di sama Pak Soleh ya, saya dulu gitu ya. Kelihatan nggak Bu? Ada yang sakit nggak? Ada adik nih? Ini berarti semuanya di sini ya Bapak Ibu ya? Semua kelas ya, semua angkatan ya? Gimana? Ya. Biar lepas karena ya sepit-sepitan ya adik ya. Oke, ini tadi apa joget kewer-kewer ya. Ternyata jadi juga udah pada tahu ya Bu ya. Udah pada tahu ada joget kewer-kewer gitu ya. Oke, di slide show Bu, pada pagi hari ini adik-adik saya akan jelaskan, perhatian dulu, stop dulu ngomongnya. Kami di YBHP, saya dan khususnya di Divisi Pendidikan itu mencoba mengembangkan pendidikan karakter yang akan kita terapkan di semua sekolah binaan. Kalau di Maharati dia punya Dasa Maharati ya, ada 10 ya, adik ya. Nah untuk sekolah binaan kita mau fokus di 4 karakter saja. Yang pertama adalah bersih, gimana nanti sekolah binaan kita itu semua warga sekolahnya itu dia punya, yang pertama dia punya karakter bersih. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga respect, hormat, menghormati gitu ya. Dan yang keempat adalah daya juang. Nah ini juga akan kita share ke adik-adik semuanya. Di pagi hari ini saya akan share, saya akan ngobrol, diskusi sama adik-adik semuanya. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan karakter bersih. Ini kayak materinya anak SMP nih, SD nih ya. Tunggu dulu adik-adik ya. Dimensi bersih itu akan sangat banyak dan turunannya juga nanti akan dipakai kita ya. Bahkan sampai di dunia kerja. Nanti saya jelaskan adik-adik ya. Ini miring gini kelihatan ya yang belakang? Kelihatan ya, oke. Kok nggak full ya, Le? Gimana, Le?
Oh iya, di pagi hari ini juga telah bersama kita ada bapak-bapak dari Komite Seni Alat Berat. Ini dari PAMA SMM, juga PAMA TOPB dan juga dari PT KPP ya. Nanti khususnya jurusan Seni Alat Berat nanti bakalan ketemu sama bapak-bapak yang di depan gitu ya. Sudah ya? Sudah semua? Belum. Ada yang baru ya. Oke, nggak apa-apa, seadanya aja deh. Next saja. Oh ya, pakai ini ya. Yang pertama ada video, tapi nggak tahu bisa kelihatan apa enggak ini ya. Udah? Coba diklik ini. Coba adik-adik semua kita lihat video yang satu ini ya, adik-adik ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Silahkan diperhatikan, nanti saya minta salah satu, 2-3 orang untuk bisa mengomentari video itu.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มันทำเวรหนึ่งนะคะครู หมายความว่าไง มันจะบอกอยู่ว่าทำไม แม่ มาแล้วที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงานกลับบ้านหวานด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไงแม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน
selesai videonya. Kelihatan tadi ya dari belakang kelihatan nggak? Paham nggak? Tahu ya maksudnya ya. Oke, ada yang bisa mengomentari video tadi? Langsung door prize? Oke, silakan. Ya, boleh maju sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Dari video tadi Apa yang didapatkan? saya menyimpulkan bahwa kebersihan adalah suatu suatu karakter atau sifat yang perlu diterapkan di dalam hidup kita, dan juga kebersihan merupakan tanggung jawab, ya, tanggung jawab tidak hanya per individu, tapi semua orang harus dan wajib memiliki sikap kebersihan. Karena dengan kebersihan, lingkungan kita akan terasa aman, nyaman, dan juga tentram. Kurang lebih seperti itu. Oke. Silakan dulu. Ada lagi? Yang mau? Oke, silakan. Di depan semua ya, belakang harus ngajar. Izin menjawab. Menurut saya dari video yang saya tonton adalah seorang anak SD yang mempunyai jiwa respect terhadap sesama dan juga peduli terhadap lingkungan serta memiliki daya juang yang bisa dikatakan dia adalah anak yang pantang menyerah. Dia membantu orang membersihkan lingkungan sekitar dan dia juga bisa menjaga kebersihan sekitar. Sekian dan terima kasih. Oke. Tadi ada anak SD, di awal video kan apa ya, ada tugas menggambar gitu ya. Ada tugas menggambar, yang lainnya bikin apa? Kalau yang lain bikin apa tadi itu? Pemandangan, Iron Man gitu ya. Nah, si anak tadi itu dia gambar apa? Garbage Man. Oke, Garbage Man. Ada yang mau komentar lagi? Kaitannya dengan ibunya dan sebagainya yang di depan saya ini? Ada yang berani? Langsung. Salah nggak apa-apa. Yang penting menyampaikan pendapatnya, ya, insight apa yang didapat. Ada yang berani? Ayo. Oke, di belakang ada 2. Mic-nya ada nggak? Ada lagi nggak mic-nya ya? Oke, 3. Nggak ada lagi. Ini bawa ke belakang aja. Coba kita dengar 3 komentar dari teman kita dulu ya. Oke, silakan berdiri. Izin komentar dari video tadi, Pak. Langsung saja, nggak apa-apa, aman aja. Memang di diri dia memang terdapat respect, dan sampai ada respect di dirinya, dia pun berpikir respect terhadap orang tuanya, dan dia pun ada doa menerapkan respect dalam dirinya, respect dan kebersihan. Saking respectnya dia pun respect terhadap orang tuanya dan membantu orang tuanya untuk membersihkan. Oke, respect kepada orang tuanya diwujudkan dengan bantu orang tuanya. Oke, coba yang 2 tadi. Ya, SMK Maharati nggak boleh malu-malu. Ayo. Kesimpulan yang saya dapat dari video tadi, Pak, dia menggambar itu untuk apa? Kebersihan lingkungan, Pak. Seperti dia pulang bersekolah kan, dia ada melihat sampah, tapi dia mengambilnya dan membuang pada tempatnya, Pak. Oke. Gitu aja, Pak. Ya. Sekian. Oke. Belakangnya coba. Langsung. Yang saya dapat, Pak, beda nilai, Pak. Di sana 10 bagi 10 dapat 1, Pak. Sedangkan di Indonesia 10 itu bagus, Pak. Oh, Pasti, Pak. Yang tengah tadi sempat tadi, silakan, Adik. Oh, mantap ini. Oke. Terakhir kita dengar komen dari teman kita ya. Langsung. Video tadi saya menyimpulkan video tadi betapa pentingnya setiap orang mempunyai jiwa respect. Oke. Apalagi? Kamu kelas berapa? 10 TAP. Apalagi? Ada lagi nggak yang mau komentar kau? Betapa pentingnya membantu orang tua. Orang tua. Oke. 2 itu aja? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ada salah satu siswa, mungkin SD ya, mungkin ya.
itu dikasih tugas menggambar oleh gurunya, yang lainnya dia gambar macam-macam. Kemudian dia gambar, judulnya itu adalah Garbage Man. Dia wujudkan dengan ada orang pakai topi gitu ya, dengan peralatan lengkap gitu. Kalau yang lainnya itu Iron Man gitu ya, dia Garbage Man gitu ya. Kemudian di potongan video itu dia itu sangat peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Tadi dia sempat lewat di jalan melihat sampah, dia balik lagi, dia pungutin ya. Dia pungutin, dia masukin ke tong sampah. Bisa jadi itu juga terinspirasi dari seorang ibunya. Ibunya ternyata petugas kebersihan. Oke. Dia perhatikan itu, kemudian muncul inspirasi buat dia, sehingga dia, cita-cita saya adalah menjadi garbage man. Saya akan menjadi petugas kebersihan gitu ya. Kemudian dia juga tambahkan beberapa keterangan, menjaga ibunya ketika bertugas itu biar aman dari kendaraan dan sebagainya gitu ya. Nah ini anak tadi itu dia punya yang pertama punya inspirasi gitu ya, bahwa ibu saya bekerja mulia sekali walaupun hanya sekedar membersihkan sampah. Mungkin berbeda dengan pekerjaan orang tua dari teman-temannya, tapi dia nggak malu. Dia sayang banget sama ibunya, membangga-banggakan ibunya kerjaannya, sehingga dia jadikan inspirasi, dia wujudkan ketika dia gambar ya. Itu satu, dia punya inspirasi. Yang kedua, dia anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. Dengan sisa waktu yang dia punya, gimana caranya saya bisa membantu orang tuanya, apalagi laki-laki dia, walaupun masih SD, saya itu laki-laki ya, ibu saya bekerja, nyapu jalan dan sebagainya. Dia perhatikan, oh ibu saya itu kalau kerja sampai lututnya itu, kakinya tuh luka gitu ya, dia obatin, dia bantu obatin sebisanya. Kemudian dia juga ngelindungin ibunya ketika banyak kendaraan gitu ya. Intinya dia berbakti sama orang tuanya, memaksimalkan apa potensi yang dia punya ya. Anak SD ya, gimana ngelindungin ibunya gitu ya. Saya nggak tahu masih ada bapaknya apa enggak, tapi melihat video tadi, anak tadi keren sekali gitu ya. Itu namanya laki-laki ya. Ini adik-adik sudah maksimal belum bantu orang tua? Sudah maksimal belum? Oke. Kalau di Maharati nggak di rumah kan? Ya, nanti kalau pada saat di rumah itu diusahakan apa yang bisa kita handle ya. Mau laki-laki mau perempuan, ketika kita di rumah, itulah kesempatan kita bertemu orang tua yang mungkin dalam setahun itu mungkin 2 bulan maksimal ya, pas libur aja gitu ya. Nah itulah kesempatan kita untuk memaksimalkan gimana caranya bantu orang tua gitu ya, adik-adik ya. Yang laki-laki, yang perempuan, apapun lah aktivitas orang tua, coba kamu amati orang tuamu punya tugas apa, punya kerjaan apa, rumah tangga di rumah, kemudian kamu handle beberapa gitu ya. Dulu kebiasaan saya, kalau saya dulu sama kayak adik-adik, asrama ya, jauh dari orang tua ya. Bahkan dari SMP saya ya. Ketika saya pulang ke rumah, semua kerjaan ibu saya handle semua kecuali masak sama cuci piring ya. Semua mau bersih-bersih rumah dan sebagainya itu kerjaan perempuan gitu ya. Yang laki-laki habis sudah ya. Bapak saya seorang pedagang, semua yang nyiapin dagangannya, semuanya yang bongkar, yang merapikan, yang menali ulang dan sebagainya itu saya handle semuanya gitu ya. Itu ada sebuah misteri, ada sebuah rahasia ya. Ketika kita bisa maksimal bantu orang tua, itu pasti kita dapat kemudahan-kemudahan dalam hidup. Aku percaya itu. Gitu ya, Dedek ya. Insightnya nanti pada saat di rumah bisa maksimal bantu orang tua, dan satu lagi dia itu sangat peduli terkait dengan kebersihan. Ini video pembuka, langsung aja Bu, next. Saya akan jelaskan ini definisinya bersih. Bersih adalah suatu kondisi yang terbebas dari kotoran, debu, noda, bau yang tidak diinginkan. Kalau kita mau bersih, berarti kita harus terbebas dari macam-macam ini tadi. Kotoran, apapun kotorannya, debu,
noda, ya, bau yang tidak kita inginkan. Itu nanti baik di tubuh kita maupun di lingkungan kita. Paham sampai sini, adik-adik? Dikatakan bersih itu apa? Terbebas dari Oke, ya. Dikatakan kalau ada adik itu dengar kata bersih, langsung pikirannya terbebas dari kotoran, ya. Baik kotoran, debu, noda-noda tertentu yang tidak diinginkan. Next, saudaraku. Nah, ini ada dua dimensi besar dalam karakter bersih. Coba perhatikan adik-adik. Yang pertama adalah diri sendiri, dan yang kedua adalah lingkungan sekitar. Ini mati nih ya. Nah, kebersihan yang aspeknya diri sendiri itu nanti dibagi dua, badan sama pakaian. Ya. Ini nanti tolong jadi perhatian. Kalau siswa-siswa di sekolah lain, bajunya itu agak kumal, bajunya nggak setrikaan, ya. Terus badannya ya agak bau, ya. Kukunya belum dipotong, hitam-hitam. Aspek yang pertama, diri sendiri nyangkut ke badan sama pakaian, saya minta di SMK Maharati nggak ada. Oke? Bisa ada, teman-teman? Ada deh? Ya, bisa. Pastikan betul kebersihan diri, baik di badan maupun pakaian itu semaksimal mungkin. Jadi, nah nanti kita ajarin ya, ada namanya personal hygiene. Ya. Dan yang kedua itu lingkungan sekitar, ya. Itu sekolah, rumah, masyarakat, ya. Di sekolah dia harus menerapkan gimana lingkungan saya bersih, kemudian di rumah juga begitu, dan juga di masyarakat. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk bisa mengelola kebersihan lingkungan itu ada teknik yang namanya apa? 5R. Nah, 5R ini saya jelaskan, ini dipakai di van, dipakai di Astra Honda Motor sampai Toyota, semua manufacturing itu 5R sangat dipakai, gitu ya. Nah, kita belajar dari sekarang ini ya, Pas, kondisi waktu siswa ya. Ada dua, yang pertama personal hygiene, itu untuk gimana memastikan bahwa kondisi kita betul-betul bersih ya. Karena nanti kalau kondisi kita bersih ya, apa yang kita kenakan atau badan kita bersih, itu menunjang terhadap kesehatan diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah prinsip pembenahan 5R. Nanti saya jelaskan ringkas, rapi, resik, rawat, sampai rajin ya. Sampai sini paham adik-adik? Oke. SMK Maharati siswanya belajar menangkap sesuatu dengan cepat ya, dilatih itu ya teman-teman ya. Nanti pada saat kerja instruksi akan datang berkali-kali gitu ya, beda instruksi, teman-teman harus bisa menangkap itu ya. Oke, next. Saya akan masuk di personal hygiene, suatu upaya untuk memelihara kebersihan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, coba ini harus biasanya saya suruh berdiri nih ya. Coba berdiri dulu deh. Berdiri dulu, coba cek pakaian badan dari ujung sampai ujung masing-masing berhadapan, berpasang-pasang dua orang. Berpasang-pasang dua orang tapi yang sesama jenis, jangan lain jenis. Nah, cari. Coba berdiri tegak dulu, siap gerak. Oke? Saya minta Anda mengikuti instruksi dan saya nggak minta Anda ngobrol. Silakan berpasang-pasangan. Coba berhadapan-hadapan. Dua orang berhadapan-hadapan. Coba berhadapan-hadapan. Oke, kalau misalnya sisa satu ya bertiga, apa? Coba perhatikan masing-masing dan juga nanti gantian kasih feedback kepada temennya. Perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cek pakaiannya, cek kebersihan badannya coba. Kukunya dilihat, rambut hidung dilihat, kotoran hidung coba lihat. Temanmu bau apa enggak itu temanmu tuh? Oke. Personal hygiene itu memandu kita
untuk menjaga kebersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba yang pakai kaos kakinya yang hitam yang mana coba? Ada nggak yang hitam? Nah, warnanya yang kusut, yang banyak kotorannya gitu, yang bau gitu. Oke, sudah? Oke, silakan duduk kembali. Saya ulangi, personal hygiene itu adalah suatu upaya untuk merawat, menjaga kebersihan dari ujung bawah. Nah, setelah ini adik-adik, saya minta SMK Maharati sangat peka terhadap kebersihan. Yang pertama dari kebersihan diri sendiri, ya. Yang punya rambut sisir rapi. Botak. Oke. Ya. Coba pinter-pinter jaga kebersihan diri. Adik-adik sudah dewasa, sudah SMA lah ya. Sudah bisa menata diri, pastikan pakaiannya juga rapi, ya. Tidak harus mahal, tidak harus bagus, tidak harus yang harganya mahal-mahal gitu, nggak perlu. Tapi cukup baju kita itu kita pastikan bersih. Coba ini jadi perhatian untuk masing-masing siswa. Siap teman-teman? Siap. Oke, jadi kalau nanti saya ke asrama lihat pas pakai seragam nggak ada yang seragamnya compang-camping gitu ya. Gitu ya. Kemudian kebersihan diri dari kuku semua, rambut, sering-sering ramas ya. Nggak ada yang kutuan kan di sini kan? Ada yang kutuan? Nah, tolong teman-teman. Ini kepekaan kita semua terhadap aspek kebersihan itu merupakan salah satu ciri orang yang berpikiran maju. Ingat ya kataku ya. Nanti akan berpengaruh terhadap pekerjaan dan sebagainya. Gitu ya. Siap teman-teman? Siap. Oke. Pastikan ya badan nggak bau dan sebagainya. Pokoknya bersih. Saya bisa bandingkan SMK Maharati dengan SMK yang lain atau siswa yang lain. Karena SMK Maharati sangat melek sekali terhadap aspek kebersihan. Baik, yang khususnya yang pertama kita bahas terkait dengan personal. Perawatan kuku, mata, hidung, telinga. Pastikan tidak ada kotoran, dibersihkan secara berkala ya. Teman-teman pernah lihat kan, ada punya teman dulu pas di SD atau SMP kotorannya sampai keluar-keluar gitu. Kita pastikan SMK Maharati nggak ada ya, teman-teman. Oke? Iya, karena kita sekolah di SMK Maharati ya. Perawatan kuku, telinga. Lanjut. Kulit, ada yang punya kendala masalah kulit, sakit kulit. Itu salah satu indikasi bahwa personal hygiene itu di kita kurang bersih ya. Kalau memang ada di masalah kulit, silakan temuin Ibu Gufika. Ibu Gufika minta obat ya. Just informasi teman-teman, PAMA ini kemarin lagi proses rekrutmen di tahap cek fisik. Yang pertama pemberkasan, yang kedua cek fisik. Ada di Moratewe, di Palangka, sama di Buntok. Nggak sedikit itu ada yang bermasalah. Cek fisik itu kita lihat tinggi badan, kondisi tubuh gitu ya. Kemudian termasuk ngecek tato, ngecek tindik gitu ya. Yang jadi sorotan di rekrutmen kali ini itu nggak sedikit peserta pelamar kerja yang mau jadi ngelamar karyawan PAMA itu punya sakit berkaitan dengan kulit. Ada yang panu, ada yang kadas dan sebagainya. Pastikan SMK Maharati nggak ada ya. Siap teman-teman? Siap. Lanjut. Nah, ini nih bau badan, bau mulut. Oke, bau mulut. Tolong dirawat ya teman-teman. Pastikan jangan malas sikat gigi. Ini walaupun udah SMK saya sampaikan gitu ya. Karena ya tadi jangan sampai kita itu punya mulut bau ya. Gitu ya. Prinsipnya gampang, rajin sikat gigi, mau tidur sikat gigi gitu ya. Kemudian kutu, gangguan kulit di kepala, kebersihan pakaian, katal-katal di badan. Kalau kita personal hygiene-nya bagus, insya Allah ini nggak terjadi di tempat kita. Jadi kasus-kasus bau badan, bau mulut, saya harap di SMK Maharati nggak terjadi karena siswa-siswanya sangat peka terhadap kebersihan diri.
Oke, dampak yang timbul pada masalah personal hygiene, dampak fisik, kalau teman-teman itu tadi misalnya punya gatal-gatal dan sebagainya ya, itu gangguan integritas kulit, integritas. Kemudian gangguan membran mukosa mulut, itu salah satu penyebabnya ya. Jadi kalau memang ada salah satu dari kita itu kok mulutnya bau terus dan sebagainya, bisa jadi gangguan mukosa kulit, itu yang lebih tahu Bu Ika ya. Infeksi mata, telinga yang suka berair terus sampai kotorannya ada gitu ya. Kalau temannya lihat itu sampai jijik dan sebagainya, itu segera diperiksakan ya. Gangguan fisik pada dampak psikologikal, gangguan kebutuhan rasa nyaman. Ketika teman-teman itu tidak personal hygiene nggak bagus, itu merasa nggak nyaman. Ya kan? Kalau badan kita bau, kita aja sendiri ngerasain badan kita bau, itu pasti nggak nyaman ya. Karena apa? Dia was-was, dia akan mengganggu temennya gitu ya. Kemudian kebutuhan cinta mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi di gangguan interaksi sosial ya. Ada yang tadi bau badan dan sebagainya, itu pasti akan mengganggu interaksi kita secara sosial ya. Oke, next. Merawat kebersihan pribadi berarti merawat kebersihan kulit, mandi 2 kali sehari, potong cuci kuku gitu ya. Kemudian menghilangkan lemak, ketombe ya, ketombean, suka ketombean itu juga, rajin-rajin keramas ya. Oke, kemudian merawat kebersihan pakaian dari noda, kotoran, bau, semuanya pastikan teman-teman, mungkin prakteknya teman-teman sudah tahu, tapi yang penting sekarang adalah rasa kepekaan terhadap kebersihan harus ditingkatkan. Next. Nah ini kalau misalnya kita personal hygiene-nya bagus, merawat kebersihannya bagus, itu kita dapat benefit, satu, meningkatkan derajat kesehatan. Kalau bersih pasti sehat, gitu ya. Kemudian memelihara kebersihan diri, mencegah penyakit, meningkatkan rasa percaya diri, sudah pasti tadi sudah jelaskan, menciptakan keindahan dan menciptakan kesejahteraan. Teman-teman kalau melihat, memperhatikan orang-orang yang apa ya, yang sukses dan sebagainya, pasti masalah kebersihan sudah lewat jauh, gitu ya. Makanya mulai dari siswa, dari SMK betul-betul peka terhadap kebersihan. Karena orang yang berpikiran maju, dia akan pasti sukanya yang rapi, yang bersih, yang tertata gitu ya. Oke, next. Wah ini nggak usah susah, nih gamenya terlalu banyak. Lanjut. Sekarang saya mau jelasin masalah 5R. Kebersihan secara umum tadi ada berapa aspek? Yang pertama apa? Kebersihan diri. Yang kedua kebersihan lingkungan. Gimana kita bisa menjaga kebersihan lingkungan? Prakteknya menggunakan teknik 5R. Nah, kebersihan lingkungan itu ya banyak di sekolah kita, di rumah maupun di masyarakat ya. Ketika kita berinteraksi di masyarakat, nah kita juga harus menerapkan 5R tadi. 5R itu apa? Itu suatu upaya pembenahan lingkungan yang dilakukan dengan cara menerapkan 5R. 5R. R yang pertama apa namanya? Yang kedua? Ketiga? 4? 5? 5R ya. Oke, next. Nah, setiap orang pasti mengharapkan suatu lingkungan kerja yang bersih gitu ya. Ini salah satu foto di kantor ya. Itu ya kelihatan bersih, rapi, terawat gitu ya. Terus orang-orangnya juga disiplin gitu ya. Coba next. Kenyataannya ini tapi nggak terlalu jelas ya. Ada beberapa mungkin di tempat kita atau mungkin di lingkungan tertentu itu kantornya nggak rapi. Contohnya seperti ini, banyak dokumen. Kemudian barang itu berceceran gitu ya, dia nggak punya tempat. Coba next lagi. Ini foto kamar siapa ini? Foto kamar siapa ini? Nah, kita pinginnya bersih, nyaman, rapi, kenyataannya seperti ini. Ini stop dulu. Ini yang jelas ya asrama teman-teman semua gitu ya. Saya sempat moto, jadi kondisinya seperti itu ya. Dari selimut, bantal gak beraturan, sepatu juga ada di atas lemari, pakaian berserakan asal digantung-gantung. Ini tempat kita ya. Nah teman-teman,
nanti kita belajar bareng terkait dengan gimana mengubah kondisi itu melalui teknik 5R. Lanjut. Nah, ini tempatnya di jemuran, di tempat cuci jemur. Tempat cuci jemur itu embernya berserakan gitu ya, kemudian gantung-gantung gitulah, ada bajunya dan sebagainya ya. Nah, ini pakai teknik 5R kita bisa merapikan ini lebih cakep lagi, lebih cantik lagi. Lanjut, next. Nah ini, oke. Nah ini di kamar mandinya siswa asrama putri ya. Nah ini sapunya, kemudian tempat naruh sabun dan sebagainya juga sama, gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, kalau yang normal itu biasanya dia mengeluhkan kondisi seperti itu. Ya. Kalau saya masuk gitu tuh ya pengen komentar gitu. Kenapa kok nggak rapi gitu ya? Kemudian karena saya suka yang rapi bersih itu, saya lihat gitu juga nggak tahan juga gitu. Kalau saya itu nggak betah kalau saya ya. Saya harus gimana caranya itu saya bergerak sedikit bisa merapikan kondisi yang ada gitu ya. Next, coba. Nah ini teknik 5R itu ini, adik-adik coba perhatikan di depan. Ini ada istilah Jepangnya, Indonesia sama Inggrisnya. Prinsip 5R itu dipakai di seluruh dunia ya. Prinsip 5R dipakai di seluruh dunia. Di industri, teman-teman kalau yang sudah kelas 11 yang sudah main ke plant gitu ya, itu praktek 5R-nya itu kelihatan sekali ya. Apalagi nanti kalau ke logistiknya Pama itu rapi sekali ya, karena teknik 5R-nya itu diterapkan dengan baik gitu ya. Manfaatnya apa? Nanti saya jelaskan. Manfaatnya adalah kalau kita menggunakan prinsip 5R, semua itu rapi, semua itu tertata dengan baik, itu ujung-ujungnya meningkatkan produktivitas ya. Nanti di akhir saya akan jelaskan ya. 5R itu prinsip pembenahan atau housekeeping itu ada 5 tadi: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu kita pakai yang Indonesianya aja: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Coba next dulu. Oke, ini menuntut kepada perubahan perilaku. Next. Nah, yang pertama ringkas dulu. Ringkas itu apa, teman-teman? Ringkas itu singkatnya dipilah ya. Merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang di lokasi kerja hanya barang-barang yang betul-betul dibutuhkan. Prinsipnya kalau ringkas itu adalah dipilah ya. Yang diperlukan sama yang nggak perlukan betul-betul dipilah ya. Teman-teman di asrama itu nanti juga saya minta pembatasan barang-barang ya. Baju juga sudah dibatasin belum Pak? Baju sudah ya. Oke. Baju dan barang-barang yang lain itu prinsipnya adalah yang ringkas itu adalah dipilah dulu ya. Dari sekian baju yang ada itu yang sering dipakai berapa baju ada di pengalaman? 5. Iya. Tapi ada orang yang punya baju 20, 25, 15 gitu ya. Nah itu daripada lemarinya terlalu banyak, penuh, susah ditutup gitu ya. Kemudian lemari itu juga dipakai untuk menata barang yang lain, kemudian terkesan nggak rapi. Pertama senjatanya adalah dipilah. Terus yang nggak dipakai kemana? Amankan. Yang nggak dipakai harus dipisah. Makanya prinsip ringkas itu dipilah dulu ya. Betul-betul yang kita pakai itu apa? Yang kita gunakan itu ya yang betul-betul yang dibutuhkan dalam setiap hari. Oke, lanjut. Ini perlu nggak perlu? Coba adik-adik di asrama ada nggak barang-barang punya teman-teman semua yang sekiranya diperlukan sebulan sekali aja gitu? Ada nggak? Ada? Sabun tiap hari lah. Sabun apa nih? Sabun cuci, sabun mandi. Ya. Gitu ya. Inti dari implementasi ringkas hanya barang yang benar-benar dibutuhkan yang kita kelola, gitu ya. Nah nanti yang misalnya nggak dibutuhkan itu bisa dicarikan tempat sendiri. Nanti ada teknik yang berikutnya, R berikutnya, gitu ya.
Jadi betul-betul yang sekarang ini adalah yang dibutuhkan itu yang kita pakai, gitu ya. Yang nggak perlu sama yang perlu kita bedakan. Yang nggak perlu taruh mana? Taruh satu tempat tersendiri, simpan dengan rapi. Kemudian yang kita kelola adalah yang betul-betul kita perlukan saja. Nanti akan semakin ringkas, gitu ya. Lanjut. Oke, prinsip penerapan ringkas atau seiri itu menyingkirkan item-item yang diperlukan, menyimpan item-item tadi yang nggak diperlukan itu disimpan dalam kotak khusus. Kemudian ya manajemen stratifikasi. Stratifikasi itu dipilah-pilah, dikelompok-kelompokkan. Ini alat mandi, ini alat tulis, gitu ya. Itu stratifikasi namanya, gitu ya. Kemudian tempat penampungan sementara itu ya tadi kotak atau mungkin wadah tertentu itu digunakan untuk mengumpulkan barang-barang kita yang jarang kita pakai, gitu. Lanjut. Nah, ini lanjut aja. Nah, ini contoh ringkas ya, pemilahan gitu ya, tapi nggak terlalu jelas ya fotonya ya. Yang paling bawah itu foto apa adik? Tool. Ada obeng mana? Nggak kelihatan. Hilang bu. Tool. Ringkas itu apa tadi, teman-teman? Pemilahan. Oke. Sudah kebayang belum nanti pulang ke kamar mau dipilah-pilah apa yang mau dipilah? Ya. Ada satu buku judulnya bagus. Satu buku judulnya bagus. Oh, Pak bagus. Ya, judulnya menarik deh. Namanya Seni Hidup Minimalis. Seni Hidup Minimalis. Karena ada yang dia dalam mengelola kehidupannya itu nggak minimalis, kebanyakan yang diurus gitu ya. Nah, seni hidup minimalis itu singkatnya ngajarin kita dari kita berpikir yang minimalis, yang simple ya, sampai kepada properti yang kita punya ya, sampai kepada properti yang kita punya. Contoh gambarnya tadi baju ya, saya sudah menerapkan ya, saya baju nggak boleh, kaos ya, kaos itu nggak boleh lebih dari 5. Kalau 5 saya akan buang. Ketika saya belanja kaos baru berarti ada satu kaos yang harus dibuang karena saya nggak mau pusing masalah kaos ya. Contohnya begitu ya, betul-betul minimalis dari cara berpikirnya menangani sesuatu itu simple ya, sampai turunannya adalah properti-properti yang kita miliki gitu ya. Teman-teman coba bayangkan rumah teman-teman ya, rumah ya di desa gitu ya. Ada nggak barang-barang yang dari tahun ke tahun itu masih ada di rumah kemudian nggak dipakai? Ada nggak? Banyak apa enggak? Nah itu perlu di R yang pertama ya. Jadi nanti kalau teman-teman pulang ke rumah, Pak Bu ini barang nggak pernah dipakai tapi apa bikin ruangan sempit dan sebagainya, saya akan kumpulkan, saya akan simpan dengan rapi ya, sehingga ruang tamu kita lebih luas, lebih rapi lagi gitu ya. Nah ini foto yang bawah itu ada, wah hilang lagi nih. Gitu ya, jadi kebayang ya teman-teman ya, di rumah mungkin banyak barang-barang yang nggak dipakai, yang makainya mungkin setahun 2 kali, 3 kali gitu ya, tapi tetap aja dipajang di sini. Nah kalau saya punya kebiasaan gitu, kalau di rumah sendiri atau rumah orang tua, saya punya kebiasaan adalah membuang barang-barang yang nggak dipakai. Kadang saudara kita mengumpulkan kotak bekas, kardus, mungkin alat-alat yang dia beli gitu, ditumpuk terus ya, kardus makanan itu ditumpuk terus ya, sampai banyak buat apa gitu ya. Itu bikin rumah kita semakin sempit gitu. Nih yang di bawah itu contohnya ada tool, dia asal taruh saja gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan itu dia ringkas, dia pilah-pilah mana yang sering dipakai, mana yang nggak sering dipakai gitu ya. Kemudian disusun dengan rapi. Next. Nah ini contoh yang atas itu ruang kerja yang tidak ringkas ya. Nah di sini itu berarti kalau tidak ringkas itu ada beberapa barang-barang yang nggak dipilah. Tapi kalau yang di bawah itu sudah menerapkan prinsip ringkas, artinya dipilah ya. Dipilah mana yang sering dipakai, mana yang nggak sering dipakai.
Kalau yang sering dipakai 5 item barang, sudah fokus kepada 5 itu aja. Ya. Ternyata barang yang kita punya 15, tapi yang sering dipakai 5-nya sudah 5 saja, itu yang kita kelola. Yang 10 taruh mana? Ditaruh tempat khusus, disimpan yang rapi. Ya. Oke, lanjut. Next, Bu. Nah, ini contoh juga foto yang pakai 5R sama yang enggak 5R. Lanjut. Nah, yang kedua apa? Jadi rapi. Rapi itu simpelnya, singkatnya adalah menata. Menata itu menghilangkan proses pencarian. Ya. Yang pertama itu ringkas, itu memilah. Yang kedua rapi itu menata. Ya. Setelah diringkas, dipilah mana yang sering kita pakai, kemudian yang kedua adalah menatanya, gitu ya. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga yang siap digunakan untuk saat yang diperlukan. Kalau teman-teman belum punya wadah sabun, berarti teman-teman harus mencari wadah sabun sendiri, gitu ya. Harus menyediakan satu tempat, satu wadah tertentu yang memang difokuskan untuk naruh sabun, sikat, pasta gigi dan sebagainya, ya. Kalau nggak punya tempat, pasti tercecer kemana-mana. Itu prinsip yang rapi, menata, gitu ya. Kalau kita mau menata, itu pastikan segala sesuatu diletakkan pada posisi atau tempatnya, gitu ya. Contohnya apa? Selain tadi alat kebersihan, apa, alat mandi, tong sampah. Kadang kita melihat tong sampah diletakkan tidak pada tempatnya. Kemudian apalagi kalau di kelas ya, apa? Alat piket, ya. Biasanya kalau naruh alat kebersihan, sapu-sapu, ada tempatnya nggak di kelas? Taruh paling belakang. Pernah nggak melihat sapu-sapu itu nggak diletakkan pada tempatnya? Sering. Berarti prinsip rapinya belum berjalan, gitu ya. Paham sampai sini, teman-teman? Oke. Kalau yang pertama ringkas, ringkas itu artinya apa? Memilah. Yang kedua rapi. Rapi itu artinya? Oke, lanjut. Prinsip rapi, setiap barang harus memiliki nama dan tempat, bahkan harus dinamain, gitu ya. Kemudian mudah dikenali dengan mungkin pemasangan label. Kemudian mudah ditemukan berdasarkan zona lokasi atau kode tertentu. Kemudian jumlahnya dengan cepat dapat dihitung. Itu prinsip penerapan rapi. Lanjut. Ini contohnya, teman-teman. Ini ada bantek-bantek, ya. Bantek-bantek di kantor. Kalau tidak menerapkan proses teknik rapi itu begini. Tapi kalau sudah menggunakan teknik rapi, artinya menata, dia bertata dia. Mengapa kalau ada begininya? Ini untuk menentukan bantek itu diletakkan di mana. Jadi ketika misalnya saya ambil bantek yang sini, saya taruh di sini, nggak pas, nggak rapi. Karena sudah diatur, sudah ditata. Bantek ke-1 isinya dokumen apa sampai bantek yang selanjutnya. Gitu ya. Rapi itu artinya menata. Lanjut. Proses penataan, lanjut aja. Nah, ini contohnya, terus rapi. Kemudian, ini nggak kelihatan soalnya ya. Ini oke. Ini label. Terdapat label atau tanda yang mengidentifikasi area penyimpanan. Ini ya. Ini udah nggak ringkas, nggak rapi, asal taruh semua, lacinya seperti ini. Tapi orang-orang tertentu dia bisa mengelola sampai begini. Ketika dia punya laci, ini ada kalkulator, ada gunting dan sebagainya. Bahkan tempat guntingnya pun dikasih tanda. Tempat gunting. Ketika misalnya dia suatu saat butuh gunting, dia udah tahu bahwa lokasinya di sini. Paham ya, Dade ya, di sini ya. Ya, dalam satu workshopnya Pama itu penempatan tool-tool tertentu pasti dia namain. Ya, pasti dia namain. Ketika mekanik itu akan bekerja menggunakan tool tersebut, dia sudah tahu bahwa tool yang dia cari itu lokasinya di sebelah kiri atas, gitu ya. Itu namanya menata dan dikasih tempat khusus tertentu. Oke, lanjut.
Nah, ini contoh label-label juga, tapi nggak terlalu kelihatan ya, adik-adik ya. Nah, ini kalau yang kiri itu asal tumpuk seperti ini sering terjadi di kita. Kalau yang sebelah kanan dia rapikan, ya. Dia rapikan dan kemudian dia tata. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh. Ini yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Ringkas. Ringkas itu apa artinya? Memilah. Yang kedua, R yang kedua, rapi. Rapi itu artinya menata. Yang ketiga apa ini? Artinya membersihkan, ya. Nah, aktivitas kegiatan membersihkan peralatan atau area kerja atau areanya dia beraktivitas sehingga peralatan ataupun lingkungan itu dalam keadaan yang baik. Ya, bersih itu membersihkan lah, ya. Terus lanjut. Membersihkan ini ada prinsip penerapan seiso atau resik ya. Ya, membersihkan sekaligus memeriksa, mendeteksi sumber-sumber kotoran, membersihkan sekaligus memeriksa. Jadi misalnya membersihkan toilet atau mungkin kamar gitu sekaligus meriksa apa kira-kira yang terjadi penyimpangan gitu. Kemudian sumber-sumber kotoran dicek juga, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Ketika teman-teman mendapati tadi itu misalnya tong sampah harusnya di sini ada kok nggak ada, berarti penyimpangan itu nanti teman-teman melakukan koreksinya. Oh berarti tong sampahnya saya cari, saya tetapkan di situ biar nggak pindah-pindah. Mencegah penyimpangan yang pernah terjadi atau belum terjadi. Lanjut. Ini semua lantai selalu bersih dan tidak ada barang berceceran. Ya, membersihkan misalnya ruang kerja, ruang tidur kita gitu ya, asrama itu ya termasuk lantainya, termasuk dindingnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini sampai ke kepemilikan barang, ada keyboard itu dia bersihkan. Sela-sela touchnya itu dia bersihkan, biasanya berdebu itu sampai ke sana ya. Lanjut. Ini contoh area kerja yang rapi, yang bersih ya. Bersih atau bersih. Dari mejanya, kursinya, lantainya, dindingnya semua diupayakan itu bersih. Terus ini juga contoh. Nah, masuk keempat. Yang keempat adalah rawat. Rawat itu artinya mempertahankan. Kita ulangi sama-sama. Yang pertama R1 adalah ringkas, yang kedua rapi, yang ketiga resik, yang keempat adalah rawat. Rawat itu yang mempertahankan, ya, mempertahankan. Tujuan penerapan resik, resik ini salah ini. Next. Nah, ini inti dari implementasi rawat merupakan kegiatan menjaga ketetapan ketiga tahap yang sebelumnya. Menjaga, mempertahankan 3R yang sebelumnya, yaitu ringkas, rapi, dan resik. Ringkas itu memilah, rapi itu menata, resik itu membersihkan. Jadi dipertahankan, dirawat gitu ya. Kalau kita mendengarkan kata rawat, merawat sesuatu, berarti dia sudah mencakup 3R yang sebelumnya ya. Memilah, menata, dan membersihkan. Lanjut. Nah, ini supaya tetap jalannya 5R di area kita, itu ada yang menempelkan standar-standar tertentu. Misalnya jadwal kebersihan gitu ya. Itu salah satu upaya untuk mempertahankan. Lanjut. Sasaran menetapkan dan mempertahankan kondisi yang telah dicapai dengan sistem yang berlaku. Kemudian meningkatkan kondisi dari waktu ke waktu. Ketika kita sudah menerapkan 3R sebelumnya, itu dipertahankan, bahkan setelah dievaluasi bisa ditinggalkan lagi gitu ya. Menemukan dan memperbaiki ketidaknormalan atau masalah yang berkaitan dengan kontrol visual. Lanjut. Ini contoh-contoh perawat alat kerja. Ini perawatan alat kerja ini di sini ada mesin telepon, printer, kemudian apa itu satu lagi itu. Oke, lanjut. Nah, yang kelima adalah rajin. Rajin itu membiasakan kedisiplinan pribadi dalam menjalankan seluruh prinsip 5R. Jadi 5R itu ada 5 tadi ya. Yang pertama adalah ringkas, yang kedua adalah rapi, yang ketiga adalah resik. Nah, 2 yang berikutnya adalah rawat dan rajin. Nah, 2 yang berikutnya, R yang berikutnya adalah upaya untuk mempertahankan 3R sebelumnya. Rajin itu membiasakan,
Lanjut. Disiplin terhadap standar. Kalau misalnya sudah ditetapkan standar tertentu, aturan tertentu, ya kita disiplin terhadap itu. Kalau kita disiplin, itu berarti kita udah rajin. Malu melakukan pelanggaran, ya, malu melakukan pelanggaran. Misalnya ketika teman-teman misalnya ngambil apa ya, memakai spidol, ketika di kelas itu sudah ada tempat khusus untuk meletakkan spidol, itu ya ditempatkan di situ lagi ketika dia pakai, ya. Ketika dia itu asal naruh, harusnya dia malu. Ini prinsip yang diinginkan di sini. Kemudian senang melakukan perbaikan, gitu ya. Kalau teman-teman sudah sangat peka terhadap kebersihan, terhadap praktek 5R, kemudian dia mendapati penyimpangan tertentu, dia nggak tenang dia. Dia pingin baikin sesuatu, dia pingin cerewet sama temennya yang dia melakukan penyimpangan, gitu. Sifat kerja 5R adalah refleks. Refleks itu ya sudah jadi kebiasaan, ya. Sudah rajinnya, disiplinnya itu sangat tinggi sekali, sehingga melihat sesuatu refleks, dia akan komentar, dia akan baiki dan seterusnya. Coba lanjut. Nah ini standar-standar, ini penerapannya seperti ini contohnya. Oke, lanjut. Ketika misalnya batek tertentu nomor 6 setelah kita pakai, ya taruh situ lagi, jangan asal ditaruh. Ini sebelum 5R, setelah 5R kayak apa coba? Next. Ini contoh-contoh. Setelah 5R akan rapi gitu ya. Terus, nah ini sampai ke bagian akhir. Jadi di sini 5R sudah paham ya, adik-adik semua ya. Dalam rangka kita menjadikan lingkungan kita bersih, itu prinsip yang dipakai adalah 5R. Kita ulangi sama-sama. Yang pertama, R pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang dimaksud rapi itu apa? Menata. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman, ini kelihatan nggak teman-teman? Ini dua gambar contoh di atas itu, jangankan aspek kebersihan, terhadap dirinya sendiri aja nggak peduli sama sekali ya, malah dia rusak gitu ya. Nah teman-teman harus mencontoh yang di bawah. Itu ada foto gambar anak SD, anak SMP, anak-anak SMA gitu ya, tingkat SMK gitu, sampai dia bisa kuliah ya, sekolah lebih tinggi lagi, sampai dia mencapai prestasi tertentu gitu ya. Nah ini mudah-mudahan, dan kita harus pasti semua kita di SMK Maharati itu kita ambil yang contoh yang bawah ya. Anaknya terdidik, punya bekal yang cukup gitu ya, visioner, dia punya cita-cita gitu ya, semangat sampai dia mencapai apa yang sudah dia cita-citakan. Jangan seperti yang di atas. Yang di atas ini kan banyak teman-teman. Kalau di kota-kota besar itu, apalagi di Jawa itu akan mendapati hal seperti itu ya. Yang suka naik Vespa bareng-bareng gitu ya. Pernah lihat videonya teman-teman ya? Kayak gitu, itu nggak usah diikutin lah ya. Kita pelajar ya, pelajar yang baik. Lanjut. Nah ini contoh kebersihan lingkungan sekitar. Yang paling bawah itu ada di pabriknya Honda Motor. Ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk merakit satu motor Honda Beat? Ada yang tahu? Sehari. Yang lain ada yang mau jawab? Satu motor Honda Beat dirakit berapa lama waktunya? 2 hari. Sebulan? Terus ada lagi nggak? Yang bisa jawab ini tepat dapat hadiah. Seminggu. Terus apa lagi? Oke, berapa menit? Aku nggak ngomong hari, berapa menit? 30 menit, setengah jam, 60 menit. Oke, tak turunkan berapa detik? Berapa detik? 60 detik. Jadi gini teman-teman, prinsip di 5R, nanti ketika teman-teman berkunjung di tambang, ya kelas 10 ya belum ke sana ya, nanti coba dicek di area plan, itu sangat menggambarkan sekali kalau mereka punya penerapan 5R. Saya pernah ke Astra Honda Motor melihat perakitan Honda Beat, itu dirakit satu motor itu dalam waktu 21 detik.
Iya. Dari rangka spare part itu pakai conveyor, pakai apa ya? Conveyor tahu ya? Yang meja yang apa jalan gitu, karet gitu. Itu ya. Jadi dari ujung ke ujung ada mungkin sekitar 30-an orang mekanik yang merakit motor tersebut. Conveyor itu meja itu jalan terus. Menit ke-22 itu posisi motor sudah di atas truk yang disusun banyak-banyak itu loh. Nah itu sangat ini banget, penerapan 5R itu sangat betul-betul diterapkan di situ ya. Nah ini yang dimaksud dengan conveyor itu di sini nih. Ini jalan terus ini. Ya. Nah di Cikarang waktu saya ke sana itu satu pabrik ada 3 lini produksi. Jadi dalam 21 detik ada berapa motor yang dihasilkan? 3. Gitu ya. Kan satu lini produksi per 21 detik menghasilkan 1 motor kan. Ketika ada 3 lini produksi, 3 conveyor berarti ya kalikan saja 3. Kalau dalam 21 detik berarti ada 3 motor, dalam 1 menit berapa motor? Kalikan. Dalam sehari berapa motor? Dalam sebulan berapa motor? Gitu ya. Nah, ini dia harus menerapkan prinsip yang pertama apa? Ringkas. Ya. Ringkas itu apa? Dia pilah. Peralatan atau komponen yang mau dia pasang, yang dia butuhkan, dia akan pilah. Dia akan pilah betul-betul mana yang diperlukan, mana yang enggak. Kalau enggak dipilah, bisa enggak begini? Enggak bisa, karena jalan terus itu. Saya harus ngambil obeng A. Itu udah dipilah. Mekanik ini dia tahu posisi kunci Inggris di mana tempatnya, karena dia udah pilah. Gitu ya. R yang berikutnya apa? Rapi. Rapi itu artinya apa? Menata. Oh, dia udah tatain betul. Kunci-kunci yang dia butuhkan dia tata betul. Ya. Tempat baut-baut yang dia akan pasang dia akan tata betul karena dia mempermudah. Ya. Ketika ditata dia nggak ada lagi waktu untuk mencari, karena waktu untuk mencari sudah nggak sempet karena ininya jalan terus. Ya. R yang berikutnya apa? Resik. Bisa dibayangkan nggak kalau lini produksi begini itu dari orangnya sendiri sepatunya kotor, banyak noda, banyak oli-oli gitu, kayak apa kerjanya itu? Nggak nyaman gitu ya. Dia bersih sekali ya di sini ya, di lini produksi itu bersih sekali, nyaman sekali untuk kerja. Jadi memang orang ini, karyawan di sini fokusnya adalah gimana merakit motor sesuai dengan target produksi ya. Dia disiplin banget, dia terlatih sekali karena ini tugasnya orang ini sama orang selanjutnya itu beda. Ada yang masang blok mesin nanti ya, ada yang masang komponen rem sampai ke menit 21, menit 20, menit 21 itu menit untuk pengujian, diuji sama dia paling berapa detik toh. Menit ke-22 itu sudah masuk dalam truk yang berbaris-baris seperti itu untuk dikirimkan. R berikutnya itu apa? Yang keempat, rawat. Rawat itu artinya adalah mempertahankan. Yang kelima, rajin. Rajin itu artinya membiasakan. Nah ini 5R-nya sudah klotok banget, sudah diterapkan sekali. Nah teman-teman, nanti teman-teman pada saat bekerja juga akan membutuhkan prinsip 5R. Siapa yang menerapkan 5R lebih bagus, dia akan produktif, yakin saya. Ya. Contohnya mungkin saya, Bapak Ibu guru gitu ya. Ketika membuat file tertentu, dia tempatkan dalam folder yang sudah disiapkan. Kalau asal taruh gitu, kemudian kita butuh file tersebut, kita akan kesusahan untuk mencarinya. Ketika mencari berarti mengurangi waktu untuk kerja kita, berarti kurang produktif, gitu ya. Kalau masih di kantoran masih mending, kalau di sini itu nggak diterapkan seperti itu ya kacau, gitu ya. Next. Wah ini tugas, ini saya pengen bikin tugas untuk adik-adik. Ini semua ada berapa kelompok ya total Bu? 21 ya. Setelah kita belajar bersama terkait dengan 5R, itu bisa di capture nggak di lingkungan kita apa yang perlu kita benahi? Terbayang nggak apa yang masih belum rapi? Apa? Dalam WC. Oke.
Kerapian asrama, apalagi? Bawah keranjang. Oh, bawah keranjang, betul. Bawah keranjang. Apalagi? Rak, sepatu. Terus apa lagi? Banyak ya teman-teman ya yang belum rapi, belum tertata. Nanti coba saya akan diskusi dengan Bapak Ibu guru, pembimbing semua. Nanti kita buat format tertentu dan nanti setiap kelompok harus menerapkan 5R. Nanti tiap kelompok amati dulu. Misalnya saya akan bersihkan di area ini, dia akan foto dulu, gitu ya. Oh, ini setelah saya cek fisik, saya foto, saya kritisi dalam kelompok. Ayo teman-teman, ini apa deviasi atau penyimpangan yang terjadi di situ, ditulis semua. Kemudian cara merapikannya, cara memperbaiki kondisi itu biar semakin bagus adalah dengan cara 5R. 5R-nya nanti seperti apa? Apa yang perlu dibersihkan, apa yang perlu ditata dan sebagainya. Ini nanti buat tugas kelompok, nanti penugasan ini nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru saja. Langsung praktek gitu ya. Siap Adik? Siap ya. Oke. Sampai sini ada yang tanya terkait aspek bersih? Ada yang tanya? Apakah ada yang perlu ditingkatkan kebersihan diri dari adik-adik semua? Ada nggak perlu ditingkatkan lagi kebersihan dirinya? Ada? Oke. Mulai sekarang coba pastikan ya tadi peka terhadap kebersihan diri. Yang punya baju seragam, yang punya kaos, tolong dirapikan ya. Tampil yang tertata, yang rapih, yang bersih gitu ya. Kemudian begitu juga dengan aspek yang kaitannya dengan kebersihan diri personal dari rambut sampai ujung kaki. Pastikan betul-betul, buktikan bahwa SMK Maharati siswanya adalah bersih-bersih dan sehat-sehat gitu ya. Jangan nanti ditemukan siswa Maharati itu bau orangnya, aduh repot. Asrama kita perlu dibersihkan apa enggak? Perlu banget ya. Nah, nanti sama pembina asrama bikin program untuk bersihkan asrama. Saya yakin adik-adik kreatif untuk bisa mengubah kondisi itu lebih baik lagi gitu ya. Terus yang kaitannya dengan lingkungan, prinsipnya 5R. 5R akan kita terapkan sampai nanti adik-adik bekerja. Pasti itu. Ada yang tanya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan terkait aspek bersih? Cukup jelas ya, adik-adik ya. Ini materi ini yang akan diajarkan ke SD, SMP di sekitar adik-adik semua. Ya. Terutama yang binaannya Pak Soleh ada 19 sekolah gitu ya. Karena kita pingin sekolah binaan kita itu muncul karakter ini. Satu, siswanya dari SD sangat peka terhadap kebersihan. Yang kedua, sangat disiplin banget. Yang ketiga adalah respect, dan yang keempat adalah daya juang. 3 karakter yang lain nanti secara terpisah di waktu yang berbeda akan kita jelaskan kepada adik-adik semuanya. Mungkin gitu ya, adik-adik ya. Sudah jam setengah 12, sudah lewat mungkin ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Tolong semangat terus adik-adik. Dan setiap satu tolong buat kegiatan seperti ini ya. Yang tampil jangan hanya satu nanti ya. Yang tadi public speaker tadi itu ya 3, 4 gitu ya. Terus dibuat yang fun, nggak masalah ya. Pokoknya Sabtu itu adalah waktu untuk pengembangan diri. Itu adik-adik semua ya. Ada kalanya serius, ada kalanya dikemas dengan yang sifatnya fun, gitu ya. Biar enjoy semua kita di sini. Dan di akhir semester ganjil nanti kita adakan ya kegiatan seperti itulah. Kegiatan award day, kegiatan kebersamaan setiap akhir semester. Nah, makanya teman-teman mumpung masih ada waktu ya disiapkan gitu ya. Kelompoknya mau tampil apa gitu ya. Nah, nanti disiapkan biar nanti setiap semester sebelum adik-adik pulang ke rumah kita bikin kegiatan senang-senang dulu di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Sampai nanti ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Baik. Berikan MC ya. Sangat termotivasi sekali ya Kak Dea.
Kita berdoa semoga kelak kita akan melampaui capaian dari narasumber kita saat ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan vokal solo dari Kak Selviani dan dilanjutkan puisi oleh Kak Nurmila. Berikan tepuk tangan yang meriah. Cek. Tes. You have my heart, we'll never be a world apart. Maybe a magazine, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can see shiny cars. That's when you need me there, that you I'll always chase. Because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took on all the fight to stick around to the end. No better dreaming, never, never. No, but we still have each other. You can stay under my umbrella. You can stay under my umbrella. Ella, Ella, 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 Please plant some peace where the fella come in the trees. If I had it, you can infinity. When the one is Sugi's part, you can see shine the cars. If I had it, I together wanna bring your high. Because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took another fight to stick it on to the end. No better dreaming now and never. No, but we still have each other. You can stay under my umbrella. You can stay under my umbrella. Ella, Ella, away under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, It's raining, oh baby, it's raining. You can always come into me, come into me. It's raining, oh baby, it's raining. You can always come into me, come into me. Sekian, terima kasih. Ayah dan Bunda. Ayah, Bunda, mungkin tanpa nada lembut dari nasihatmu, tanpa irama indah saat kau tegur aku, aku tak mungkin menjadi sekarang.
Ayah, Bunda, ku undang Allah untuk namun kalian tak pernah Ayah, Bunda, aku minta maaf karena tak bisa menjadi anak yang sempurna. Namun semua nasihat dari kalian, ajaran dari kalian akan selalu kutanam di dalam pribadiku. Ayah, Bunda, ujianku adalah kalian, inspirasiku adalah kalian. Seandainya kalian pergi, semangatnya pun ikut hilang. Ini ayat pergi tak kembali. Sebagian semangatku pupus karenanya. Ayah, Bunda, kan ku ingat pesan yang diberikan kalian. Tetap semangat walaupun hati hancur dan badai mengguncang. Ayah, Bunda, aku rata bisa menjadi anak yang sempurna. Namun semua nasihat dari kalian, ajaran dari kalian akan di dalam pribadiku. Ayah, Bunda, aku janji anakmu ini akan pulang membawa segudang harapan yang kalian berikan itu menjadi sebuah kenyataan yang kalian inginkan. Amin. Sekian dan terima kasih. Luar biasa penampilan dari Kak Selvi dan Kak Nurmila. Yang ada ya. Sepertinya kita sudah dekat juga dengan penghujung acara. Namun sebelumnya kita menyaksikan terlebih dahulu penampilan vokal grup dari Kadas Kaplo Duster.
kasih dia. Cek. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Yayasan, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di Student Development Celebration minggu selanjutnya.